Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pihak mulai di dalam acara Majalisul Muzakarah, Majalisul Ilmi, tidak sebarang-barang berhadiah Fatihah dan barang-barang bertawasul Fatihah untuk orang lain. Kaidahnya kembali ke kita ila hadarat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallallahu taala. Pada hari kedua yang mengenai kami hingga sampai saat makin ini yang belum kami masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, sampai berkait dengan bulannya Allah. Bulan Allah itulah bulan Muharram. Apalagi malam makin ini adalah malam Asyura. Seorang kelima Tasu'a, makin lima adalah Asyura. Itu adalah memang nikmat hidayah taufik dari Allah. Dari dengan membacakan Fatihah itu ada tetap sehat selalu, murah rezeki, lanal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rabbana wa ummatina wa qarabatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min nasarikil ardi lamagaribiha an yamila simaliha wa lahul kubur lahumul Fatihah. Iya kena. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, sila kebarang-barang ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah taufik berasal dari Allah yang menurut kami ringan langkah balik-balik sampai di tempat makin ini adalah mudah-mudahan langkah yang menurut kami akan tercatat sebagai amal ibadah dan akan meringankan jamaah kami nanti andil ja'liwa defitif berhotel mustaqim. Karena langkah yang menurut kami itu adalah penentu akhir kehidupan manusia, apakah ya kembali ke surga atau kembali ke neraka. Lamun ya selamat langkah di siratal mustaqim, berarti yang belum kami akan sesuai dengan firman Allah, udkhulul jannata ayyuma babin sa'ah. Kamu yang alun bersurga menggil lain ya kamu, karena Allah selamat langan balu langan itu pentelah lemak itu siratal mustaqim. Salah satu ayatnya yang belum kami ingat adalah ringan langkah selalu menghadiri majelis taklim. Itu wajib dan rukun ini. Satu kali selawat dan salam yang belum kami selalu menghadiahkan, selalu menghidupkan, selalu tidak lupa gitu. Walaupun hanya ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang sering berhubung kami, apalagi di bulan Muharram itu luar biasa mau pahalanya.
Ajarnya tak ucap ya. Nika adalah sebagai tanda era saya temau sakaparan aran saka atau rumah. Jadi malam makin ini karena yang berurusan adalah ya apa istilahnya perayaan 10 Muharram ini. Dari yang akan bahas tentang 10 Muharram ya. Nanti saya yang bahas makin ya kemudian nakon istimewa jadi ya aran 10 Muharram mau nabi di kemah ya nabi ya gawe sak memang sesuai dengan anjuran nabi. Jadi 10 Muharram itu adalah memang yang belum kami kenal dengan hari Asyura. Jadi layak di tanggal 10 Muharram itu itu kejadian yang memang Allah khususkan, yang memang Allah memberikan kemuliaan kepada para nabi. Mungkin saat itu kejadian itu jadi yang pertama adalah dari 10 Muharram itu Nabi Adam mengucapkan kalimat taubat. Mu'iyul kalau diterima taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Mu'mbe tak usah Nabi Adam. Nabi Adam itu berdosa karena diajak si istri ini. Adam wanita aneh buah-buahan di surga. Main baik petik baik ini. Hendek petik Zakia ini tak paling solah paling main. Ini terkena si setan iblis. Ambil tak paling main paling anu ni kebaran aram buah khuldi. Nani ande yang keluar buah ni ini terkena si setan. Khuldi ni kenapi arti kekal. Khalidina fiha abada. Ande yang keluar buah khuldi ni InsyaAllah dia yang surga dengan surga. Ini ketena tergoda sesetan iblis. Jadi dia minum menu dan tergoda sesetan iblis. Maka yang cobalah si Nabi Adam. Dia minum coba, dia minta masuk bini dan ikut. Dia kan ketelah. Mau enak ternyata buah ini adalah buah setelah si Allah. Ini sadar Nabi Adam. Mau sampai ke dalam sebuah cerita, maka dikeluarkanlah buah itu. Lalu selain digoda oleh setan iblis, diajak juga sama istrinya. Lama sendiri tidak langsung. Nah, ya ampun, ini adalah merupakan kesalahan yang paling besar yang dilakukan Nabi Adam dan Hawa karena memakan buah khuldi. Maka di tanggal 10 Muharram dia tak ingin taubat ngampun maaf. Ngampun maaf Nabi Adam kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Nabi hikmah yang berwasami ya iya dalam kebarang-barang hanya dengan ucapan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ayo setiap sembahyang. Kenapa? Karena Allah mengutamakan terima taubat itu khusus di bulan Allah. Karena bulan Allah itu haram, bulan Allah bulan Muharram itu. Dia kalau ingin taubat Nabi Adam kepada Allah dengan tangisan yang begitu tangisnya. Sehingga salah satu daripada nafiran siksa atau mungkin balasan diberikan Allah adalah dipisahkannya Adam dan Hawa selama 550 tahun. Ia kemudian pisah Adam dan Hawa karena membuat kesalahan di surga. Mu'mbe karena berdaya di sebuah padang yang namanya padang Arafah. Dia kemudian Adam Hawa. Dari tanggal 10 Muharram itu ia tak ingin tobat Nabi Adam dan Hawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini main terbarang-barang tahu muhasabatul nafsi ini.
Nabi kenal muhasabah nafsi, ya endang diri, ya renung diri, ya tobat diri kemarin khusus di bulan Muharram, lebih di 10 tanggal mangkin. Nah, yang berkali mulia di 10 Muharram itu karena di tanggal itu kalau ingin tobat Nabi Adam karena kesalahan memakan larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Jadi kembali Nabi hikmahnya adalah mari kita tingkatkan mana-mana kalimat taubat. Nah, sehingga di hadis Nabi mengatakan ittaba'us sayyi'ata bil hasanati tabuha. Lamutlah gawe barang keliru main yang letok angan astagfirullahalazim. Makin bulan Muharram tanggal 10 yang terucap insyaallah Allah akan menerima tobat yang benar kami. Yang kedua, Nabi kejadian saat tanggal 10 Muharram itu, kejadian itu adalah berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh, yang pada saat itu adalah telah terjadi banjir bandang, dimusnahkannya Allah sebuah kenegaraan oleh Nabi Nuh ini. Jadi dalam berlabuhnya kapal Nabi Nuh itu pertanda bahwasanya yang selamat ini adalah orang-orang yang mengakui dirinya beriman kepada Allah. Anak tiri Nabi Nuh min baru selamatkan anak kenikah. Jadi kembali Nabi hikmah yang bersami dari yang namanya hidayah Allah, yang namanya petunjuk Allah ke main dia tak bosan-bosan lihat aja anak jari dua balok ini dia kawan lihat jambi jaga tak terterima doa yang bersami. Nah, ini Nabi Nuh anak Mesa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tua Mesa nin bau ya tuntun ya bau ucap dua kalimat syahadah. Sehingga di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan memberikan, tidak dapat memberikan petunjuk saya tak mengkanan. Lalu ingat petunjuk itu adalah milik Allah. Yang perintahnya berusaha Nabi Nuh ada bau baik selamat bijak dan nikah lalu bau selamat memang itulah kehendak Allah. Ia kembali Nabi Nuh bahwasanya bijak nikah dan bau naik ke kapal. Orang yang tidak bisa naik ke kapalnya Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi Nabi bersami dari hal-hal yang mungkin membawa kemudaratan itu adalah hanyalah keimanan kepada Allah. Lamun Islam lokin, lamun beriman isi. Nah, ini memang berpadu satu tiga. Nabi mau hasil adalah hasilnya adalah kita akan dibawa nyawa kita menghadap kepada Allah dengan kalimat La ilaha illallah nikah. Lamun mahluke nikah Islam wa isi beriman luar biasa minarak keraguan kita kepada Allah. Nah, dari itu, dari hikmah kedua tentang keutamaan nikah adalah bahwasanya main ke barang-barang yang ajah anak farid bayi balok. Karena nikah adalah mutiara yang paling mahal pada saat kita meninggal dunia, itu adalah anak dan cucu kita. Idza matu bunu adama in qata amalahu illa min salasin. Lamun telah berpilin manusia dikerina rak malik hubungan kaji manusia kecuali arak telu. Salah sakit dalam itu adalah wa waladun soleh yad'u lahu liwaidihi, berduit bidajari, berduit kebayi balok, sak bau berduit itu lemak pada saat kita berada di alam akhirat.
Itulah mutiara yang berumur sani, itu tabungan yang berumur sani, dijejari bayi balok senikah ni. Jadi nikah hikmah kedua kejadian tentang Nabi Nuh. Nabi kejadian kedua adalah selamatnya Nabi Ibrahim pada saat disiksa oleh Raja Namrud, dibakar Nabi Ibrahim. Akan tapi karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka api itu berubah jadi dingin. Nah, dari itu kejadiannya tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Muharram, selamatnya Nabi Ibrahim pada saat dikejar, pada saat dibakar oleh Raja Namrud, raja yang sangat zalim. Maka dari sanalah keutamaan daripada 10 Muharram itu. 10 Muharram itu luar biasa malam dan harinya. Ya, dari nikah selamatnya Nabi Ibrahim itu yang ketiga. Yang keempat Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara Mesir karena fitnah dari saudaranya. Main ke barang-barang ini di dalam bulan 10 Muharram itu, karena Nabi Yusuf itu punya saudara ada 9. Nah, semua saudara Nabi Yusuf itu adalah saudaranya yang paling sabar, saudara yang paling tidak punya apa-apa. Kenapa dia didengki oleh saudaranya? Dari nanti hikmah ini yang arang penyakit hati secepat penyakit zohir mutawat. Lamun penyakit kulit mutawat, arak owat. Lamun penyakit hati itu memang owat, arak seketik. Nabi owat penyakit hati dikulis sa'in sikolah wasikalatul kulus zikrullah, hanya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyakit hati itulah yang akan bisa menghapus pahala kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Penyakit hati yang bisa menghapus nilai sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati ini yang bisa menghapus tentang kebaikan kita kepada sesama manusia. Bahaya penyakit hati. Misal sembahyang semakin terketuk anak riak, misalkan dinara waktunya sembahyang wahum yura'una wa yamna'unal ma'un. Pada saat Anda melaksanakan ibadah terketuk hati Anda riak kepada Allah, maka terhapus pahala dari diri Anda karena ra'un. Dari ini dari Nabi hikmah tentang Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara karena fitnah dari saudaranya. Jadi mari kita kembalikan bahwasanya penyakit yang ada pada diri kita sendiri dan masing-masing, kalau itu penyakit hati, mah barang-barang ucap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu sekarang kalimat thayyibah, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir, kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, summa yatba'u biqauli la ilaha illallah. Kemudian kita iring kalimat yang tiga itu dengan kalimat la ilaha illallah. Mungkin lama tak bandingan secara zahir timbangan. Secara zahir timbangan adalah wahum tamlani tamla'us samai wal ardh. Hanya ketimbang pahala sabaru itu yang keberatan marak bumi langit masih memberatkan kalimat kita yang kali. Jadi itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian kita ikuti dengan kalimat la ilaha illallah. Itu ya sakaliman Nabi. Sakaliman adalah Nabi Yunus diselamatkan dan dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Lahir Nabi Nuh karena mungkin Nabi Yunus pernah
melaksanakan kesalahan gitu. Nah, sehingga dia pada saat itu Allah menyelamatkan Nabi Yunus, dikeluarkan dari perut ikan. Ini hampir sama cerita kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah pada saat karena paling sugih Nabi saat selain itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu wah sempang terketok le angan Nabi, angan sombong arah seketi. Ya Allah, mai ben kaji mana-mana sejelur ben bertelur makhluk engkau ya Allah meninggal. Nabi terjawab si Allah, lamun mandieu jakniat ya Sulaiman au aneh lemak kelemak aru-aru mau lalu ben empak no mangan lah dia menok lah bertonton dan napiaran ngemi Nabi Sulaiman beratus-ratus onta disembelih, beratus-ratus sapi disembelih, marah dengan bergaul beli. Mau kelemak itu jam sekitar jam 7 terbitnya matahari. Semua salaku sawan kelak itu jauh si rakyatnya Nabi Sulaiman. Mau sakit menempel nampak itu mangan ini besuk. Nah, kejadian itu juga terjadi di bulan Muharram tanggal 10. Nah, ya ampun ketuk angannya Nabi Sulaiman dengan sebuah firman Allah yang mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ya Tuhan tadi kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ternyata saya ketuk hati saya sombong, maka kami astagfirullah minta tobat kepada Allah. Ini bau bersumpah sakit. Wah bertonton ini luar biasa. Nah kejadian ini adalah ya terjadinya di bulan Muharram juga, dan itu terjadi tanggal 10 Muharram. Yang selanjutnya saat itu ini Allah menyelamatkan Nabi Ayub dari penyakit yang semua keluarga menjauhkan Nabi Ayub, semua anak menjauhkan Nabi Ayub, semua selaku rakyat menjauhkan Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub diasingkan di sebuah gua di bukit yang jauh dari negaranya Nabi Ayub. Nabi hikmah adalah mari di bulan Muharram bulannya Allah, andi makin nginding dok Allah, andi narak penyakit di diri itu. Ada riwayat dari hadis Nabi, dia tak sekolah minta disebutkan oleh Allah di bulan Muharram nikah. Nabi pun penyakit pun, Nabi pun hajat mari nih. Karena Nabi Ayub wahai berwah kalau didengar wabih keseluruh mandi di bawah gunung wah lalu mandi wah sapanti dah mungkin lalu mandi Nabi Ayub lain lah lalu ni bau ni ke, tapi dengan izinnya Allah menyelamatkan Nabi Ayub daripada penyakitnya di tanggal 10 Muharram. Selanjutnya Nabi Musa di tanggal 10 Muharram dia juga Nabi Musa dan umatnya selamat dari Bani Israel. Fir'aun itu adalah merupakan makhluk Allah yang mengakui dirinya Tuhan. Yang kemudian selama umur selama umur Fir'aun ini nuharan telipang, nuharan selembut. Di luar ngentot, mari Fir'aun ini polisi sombong ni ngentot ni luar, sakit ni luar, menaku diri Tuhan. Ini tanggal 10 Muharram itu pun ia tahun kebinasaan si Allah Fir'aun. Dari ke arah berlalu kejadian yang Allah memberikan hikmah kepada kita bersama. Hikmah ni ke pun kalau ke Nabi Musa ini hikmahnya adalah sekuat apapun itu pada diri kita tetap itu titipan Allah. Dari itu
Ada makin selanjutnya yang sampaikan Nabi hikmah memperingati 10 Muharram. Mau apa yang gawe adin tak lipat ganda pahala ni? Ayat yang makin ni yang jelaskan jadi yang pertama adalah hikmah daripada memperingati 10 Muharram itu dan amalan-amalan apa yang kita harus kerjakan. Yang pertama adalah sangat besar pahala orang yang mengerjakan puasa Tasu'a dan Asyura. Dengan Tasu'a konik Tasu'a tanggal siwa Muharram. Dengan Asyura lemak-lemak. Dari Nabi bersabda, saya puasa di bulan Muharram dan itu tanggal siwa kanca tanggal 10 yang pada mau pahala lek dalam setahun andina puasa wisol. Ni kena puasa wisol, puasa dia buat berbuka dia kanggo mentenya. Saya kalau puasa setahun di kemangan enak dia nak setahun seminggu dah ni sang terpelajar ke rumah sakit. Paling tidak ia puasa marak Nabi puasanya Nabi Ismail. Sejelur puasa sejelur nanti. Tapi paling bangun puasa marak puasanya baginda Rasulullah Senin dan Kamis. Ini jadi sangat dianjurkan bagi yang kita mampu. Ini paksa diri lah ikrah fikir. Kalau yang mah puasa susah tak? Ini paksa diri, tidak ada paksaan di dalam kita beragama. Dari yang sangat dianjurkan di bulan Muharram itu adalah berpuasa di hari Tasu'a dan Asyura. Ia pada mau terpahala marak setahun terpuasa. Dan hadis Nabi yang lain, puasa yang paling utama yang dikerjakan oleh umat baginda Rasul itu adalah puasa bulan suci Ramadan dan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu juga puasa yang paling utama ini. Kedua, sangat dianjurkan oleh Nabi saat mergawe di tanggal siwa 10 ini adalah meluaskan belanja kepada anak-anak kita. Puasa anak jari belanja ini silik baru ini dengan betul 3,000 ya tapak tanah kan. Dia jangan senang karena tanggal siwa 10 itu anjuran Rasulullah. Hadis Nabi yang mengatakan siapa yang meluaskan keluarganya untuk belanja di tanggal siwa 10, Allah akan meluaskan rezekinya marak dengan puas belanja setahun. Sabda Rasul ni tukang kepeng 1,000 ini tanah beli 1,000 dia nak sekolah nanti kanan nanti ini ngonek ambil lemak lalu ini orang kepeng 2,000 konsulaka pira-pira tebe 500 pada ini malik. Kan mau mana asribu lah kali. Ini sabda Rasul. Siapapun yang meluaskan keluarganya, anak dan istrinya belanja di hari Tasu'a dan Asyura, maka Allah akan meluaskan belanjanya, rezekinya akan dimudahkan selama setahun. Hari karena ini, iya lah kena saya kami. Onek jadi mana barak karim lema. Maupun nani ande mending gapeng dia biar tertolak. Lalu menara ini pedih pakai nama. Mana bare sampai buah beras dia kanggo. Susah dia kanggo apa dari enggak. Dari ini ke meluaskan, membebaskan, membahagiakan anak dan keluarga kita
untuk bagaimana melanjutkan keinginannya. Itu adalah anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah bersedekah. Dari bersedekah ini lalu ada masalah anak yatim jangan tahun anak tinggi. Dari bersedekah ini Nabi tidak hanya kita dianjurkan bersedekah dengan materi saja, namun dinarak materi mana-mana balung si bersedekah tolong batur balung mati. Nah, bersedekah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa sedekah pada hari Tasu'a dan Asyura, maka pahalanya seperti dia bersedekah kepada 100 orang miskin. 100 ambil bersedekah untuk 100 pada mau pada marah sedekah untuk 100 fakir miskin. Dari itu lah. Dari utama nanti yang kita lihat, utama itu sedekah. Nanti yang ringan iman bersedekah, ringan iman tolong batur lemak pada saat kita sakaratul maut, cahaya terang menderang akan keluar dari tangan kanan kita. Karena malaikat itu tidak akan mencabut nyawa yang berurusan dari satu arah. Dia akan mencabut kita dari 9 arah anggota badan kita. Salah sakit adalah mencabut dari tangan kanan. Demi ya cabut nyawa dengan tangan yang berurusan mensurgul cahaya bersedekah, cahaya tolong batur, cahaya lalu nabiaran gotong royong, bahkan cahaya kita pada saat memanggil anak yatim piatu, dan itu pernah kita usap semangat fakir yatim piatu. Nah, yaitu ini doa makin doa anak yatim piatu karena Rasulullah bersabda, ad-du'aul yatim yarfa'u ila sama bila hijabin. Lamun doa anak yatim piatu niki Allah akan menjawabnya tanpa ada halangan hijab di saat dia mendoakan kita. Luar biasa. Nah, cahaya itulah adalah cahaya bersedekah pada saat kita terlalu segara nyawa niki ilmu. Lek ilmu, lek naik, lek bimi, lek kentong, terlentang, lek lapu, anggota badan 9 kita nyawa digarap. Karena nanti doang sak begawian tekanan arah ketul mau doang nanti. Kamu sakiran Ustaz Tuhan pernah menyampaikan belajar malaikat dan setan kan? Di saat kita tekanan adalah bapak kita, tapi itu rupanya setan. Di saat kita kiri ibu kita itulah jelmaan setan. Tapi yang datang pertama kali nanti adalah pada saat 44 hari kita sakaratul maut, 4 malaikat datang. Demi lalu sampai amun datang 2 sakabaran aran malaikat kiroman katibin. Nah, sakarimin selanjut kiroman katibin telah ampun datang malaikat ketaran aran malaikat Rahman kanja azab yang dikirim oleh malaikatul maut. Dari itu tersebut di dalam kitab Tasbul Ghaibah. Dari saat dianjurkan saat kedua itu adalah bersedekah. Saat keempat Nabi anjuran tersuruh luwe sebut kalimat tasbih, tahmid, takbir. Walaupun di luar sholat, di tokol-tokol sila baik ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sila baik ke barang-barang li angan dia kebau li imit li angan lah. Terus kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat takbir Allahu Akbar. Rasulullah bersabda diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mal'ul mizan wa muntahal ilma wa muballighur ridha wa zinatul 'ars. Nabi arti ucapan kalimat subhanallah, alhamdulillah,
Allahu Akbar nike lamun tak ibaratkan andainya tertolok pahala nike maka timbangan langit dan bumi lebih berat timbangan kalimat sabar. Yang kedua, Nabi, puncak keilmuan yang diberikan Allah kepada orang itu adalah pada saat sering mengucapkan kalimat sakeluri mungkin andi narak dijejarin belum sami kode ini. Di saat misal mau gemakulu ucapkan yang 3 luar biasa ini. Tahu ingat semangat muka adon malam ini ujung 3 ucapkan kalimat subhanallah Allah Akbar karena puncak keilmuan itu ada di kalimat ini. Ini ke andai sambil tak kokol lah. Waktu ini dalam diri kedua anak kali kan. Saya doa kamu ini pandang andai diri dalam hati subhanallah walhamdulillah Allah Akbar karena puncak keilmuan yang Allah ciptakan itu ada di kalimat ini. Lalu seniman ucap sana ucap dulu kalimat tauhid sama kalimat basmalah. Nabi kalimat tauhid a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena godaan anak pada saat mau belajar itu karena belajar pilih kan anak tapi mari kita bantu mereka dengan doa. Doa yang paling utama kan doa seorang ibu, seorang bapak itu doa yang paling utama. Mau apalagi dijalin masih kodek-kodek itu yang luar biasa. Luar kalau diadu gitu. Kodek-kodek itu lemak balik jauh. Di lenggana boleh lagi rapat. Wah pengen sulit nak. Ada ini lamun makin kodek-kodek jangan ambil ini. Itu adalah apalagi bulan makin tak ucap. Itu adalah muntahal ilmu. Puncak keilmuan itu ada di kalimat ini. Selanjutnya batas air ridho dan berat arasnya Allah pada saat hamba mengucapkan kalimat sabar itu. Artinya Allah membukakan aras pada saat kita punya doa dan keinginan dengan kalimat subhanallah alhamdulillah Allah Akbar. Nikah makin tak ucap bulan Muharram luar biasa. Nikah anjuran Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah anjurannya adalah membaca selawat juk Nabi ini. Hanya ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ini. Itu adalah selawat itu adalah bisa menghancurkan kesulitan rezeki. Ini selawat itu adalah bisa menghancurkan kesulitan rezeki kita. Sambil terlebih nani lagu di tahun 15 saat itu berdoa kan malah itu. Saat selanjutnya adalah mengunjungi orang alim atau mengunjungi orang tua. Itu kan karena pahalanya kita hanya bisa melihat orang alim dan muka orang tua adalah man nadhara ila wajhil alim atau ila wajhil walidaina fa ajruhu ka ajrun ayyakatiba al-saras ini. Anir kemakin berdait kecil dengan alim ulama, mutsariu dengan alim, dan kita bertemu dengan orang tua kita, terutama orang tua kita yang masih hidup ini. Orang kita yang sudah meninggal dunia, mari ketemulah kita dengan doanya kita. Nah di saat itu kita berdaya, pandang dengan alim, teriuk nina amakin, pada mau kepala marah dengan endor lek masjid setahun. Ektekah nikah luar biasa. Al-jannatu zilalus suyuk, surga dan redha Allah pada diri kita sebagai anak itu adalah ada di keredaan orang tua kita. Sehingga memang Allah sabun berfirman
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna kabira ahaduhuma aw kilahuma. Allah berfirman yang artinya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyembah kepada Allah. Setelah kewajiban kita menyembah, maka berbaktilah kepada orang tua kita. Selanjutnya ayatnya ada imma yablughanna kibrahuma aw kilahuma, yang walaupun mereka keduanya sudah tidak ada atau salah satunya keduanya tidak ada, kewajiban erat kita, wajib kita berbakti. Allah berfirman malam itu luar biasa sampai sehingga lemak nih di alam akhirat tersebut di kitab Kasbul Ghaibah ini. Lemak itu dimit tuah kumpul di padang mauquf itu ini izin untuk Allah. Ya Tuhan kaji dengan izin manjak lalu boya ina amak kuning Nika adalah salah satu kaitannya dengan nyawa sakwah tekeka. Nah, kebahagiaan orang tua juga adalah syafaat ini ada dua. Pertama arah nama syafaatul uzma, tentu adalah syafaat baginda Rasul kepada umat. Yang kedua arah syafaatul walidi liwalidayha, syafaat orang tua kepada anak ketika orang tua arah dijejari bayi balok yurbilin dalam keadaan kodek dan baca. Dia lemak ya lalu boya itu Nabi muni izin ya Tuhan ya malaikat Ridwan dengan diizin main ya lalu boya ina amak unin nyawa kanak mikir. Terus Nabi muni malaikat Ridwan Allah lalu ini lupa jauh ceret. Tapi kena ceret kocor ni. Nah, lek kocor ni cerita lek kitab ni adalah lalu isi kocor dia si telaga si air telaga Al-Kausar. Soal tahun dari ina lek azab kubur atau nikmat kubur. Anda mina amak waktu berdaya lek azab kubur pengen nam dia awni dana mikir. Lalu karena nikah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kaji dia kamu untuk surga ya Allah, yang walaupun saya itu adalah Anda suruh kami masuk ke dalam surga, kami tidak masuk ke dalam surga ya Allah. Namakan dia kance ina amak uni tanah itu. Itu adalah sebuah kitab Qurtubi yang menceritakan tentang perjalanan nyawa seorang anak atau perjalanan nyawa yang pada saat di dunia sudah ada nilai kekahnya. Ada limit lemak di alam akhirat. Ada yang selanjutnya adalah menjenguk orang sakit. Makin pahala terlalu andi narak batur sakit. Pahala yang paling besar adalah pada saat kita jenguk di bulan Muharram. Yang selanjutnya adalah paling besar pahalanya juga adalah mengusap kepala anak yatim. Rasulullah bersabda di dalam kitab Bulughul Maram yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim atau berbuat baik kepada mereka, seolah-olah dia berbuat baik kepada seluruh anak yatim piatu dari sejak Adam sampai umatnya Nabi. Ya Allah, dia paling baik pahala dari di antara urutan ini. Dia terbaru salimu arah dulu ini. Dia baru dulu sakit, wah pokoknya anak yatim lah dulu. Harap keadaan misalkan mau bau 10, dia bau 5, mau dosa. Saya dia paling boya, paling abdah ni lain. Dia baru ini manggil baru senik mampu usap menek tu bawa. Mungkin dua anak bangsa. Dia bandar ada. Mungkin kan? Saya usap kepala anak yatim atau berbuat baik kepada mereka,
pada mau dibalas malah dengan berbuat baik kepada seluruh anak yatim dari sejak Adam sampai umatnya baginda Rasulullah SAW. Lu gati, mulai anak yatim karena luar biasa wane. Berbiwa kesedihan anak yatim tu lain di nara indah, tu lain di nara amat dah. Sekarang dengan yatim. Yang selanjutnya ini sunat sangat disunat bercelak, orang aku bercelak. Sunat memang bercelak ini luar biasa. Ini mau bersilat bercelak, oh, apa pun ini tak kan? Angkat dua tu memang bercelak, lalu pengawinnya apa tu orang ini kan? Agak monek-monek dia berbaca kita milik buat celak orang ini. Pas bercelak ngajak ni tak balik sekarang aku menganggap. Jadi sangat sunat bercelak. Ni dari hadis Nabi ni, Nabi sabda Rasulullah, saya bercelak di tanggal Tasu'a dan Asyura, Allah akan menyelamatkan dia dari penyakit mata. Wah, terlindung ke tidak baik mandi nak celak, apalagi celak Arab lo kan? Nanti saya beli celak mungkin apa tu di Bedouin lain. Tidur tu ya parah mungkin dipin lau. Kalau dia kadu kan? Yang kesolah adalah memotong kukunya. Sangat sunat memotong kuku dan mandi dengan kayak orang mandi besar. Ia lakukan dia mah. Itu besar dia yang asal tengah kali yang kalah kan? Karena kita niat membersihkan diri di tanggal yang sangat mulia. Yang selanjutnya adalah membaca surat Ikhlas. Kalau ahad kan? Iwan itu ada waktu dah lama atau dengan sambil dah nongkrong ibu kan, udah ini sambil baca pada sambil anu waduh batu dia terang no. Kalau ada aduh buat dengan dia ni kan, terang kali kan. Cara Bali wah kalau sambil kita sholat apa kayak sholat isro, sholat duha ni terus selesai. Yang selanjutnya dan terakhir adalah sunat kita saling ayu. Beraya batur main si percing. Silaturahmi ini sangat dianjurkan di bulan Muharram, terutama tanggal 10 Muharram. Untuk ada kelola. Mudah-mudahan ini nanti sakwah anu baca baru ini, sakwah jelaskan baru ini adalah merupakan fadilah sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah. Karena ini adalah modal. Karena dunia ini adalah tempat kita bertanam. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini kita bertanam. Tanamkanlah kebaikan banyak-banyak. Karena itu yang membawa Anda untuk bisa selamat dari alam kubur ke alam yang ke-8. Jadi itu dinarapnya salah dari dengan sholat, dinarapnya salah dari dengan baik. Luar biasa tinggi. Tapi ingat, godaan pasti ada. Karena setan iblis sampun izin untuk hadapan Allah. Ya Tuhan janji, sejak lahirnya Nabi Adam atau sejak lahirnya keturunan Adam, saya izin untuk menggodanya sampai akan dicabut nyawa. Mungkin ya, wah ini real, saya kan iblis mesak di neraka, sampai-sampai kan di saat tasyakaratul maut, di saat itu menggoda kita. Tapi yang bisa menyelamatkan godaan kita pada saat sakaratul maut itu adalah hanya dengan keimanan kepada Allah. Itu ada yang bisa menyelamatkan kita nanti di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dari ini hanya makin khusus dia bahas tentang 10 Muharram. Lemah kembali ke pembahasan kita yang kita ini sebagai keilmuan kita selama bulan Muharram. Mudah-mudahan pada ingat ni dia jamalan selaku menemani sakit-sakit. Nah, awal bercelah dia bercelah ramalan. Kita beramal aja potong bumbu buat mandi. Buka-buka kantor lah 15.000. Dia nasi kapur 5.000.
amalkan 10 baik anak yatim piatu. Itu padilah dari 10 mahram. Jadi mungkin yang itu mau yang sampaikan, mudah-mudahan nanti yang sampaikan juga bisa kita bersama-sama amalkan sebagai tambahan ibadah kita kepada Allah. Sekian, besok kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.